Gus. Ye, Siap, Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam sore, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, barangkali selamat menjelang malam ya untuk teman-teman di bagian wilayah timur. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Pak Muji Santosa yang saat ini masih periksa ke dokter gigi. Lupa kalau jadwalnya jam setengah 4. Yang kami hormati Pak narasumber kita pada kesempatan sore hari ini Pak Prajuneka SKM MPHC dari Rumah Sakit Dr. Agus Jam Ketapang ya. Yang berarti Pak Prof Mukhlis ini lama tidak bersua baru kelihatan di kesempatan sore hari ini. Beliau juga Oh, mewakili dari manajemen MSTC. Bapak Ibu makasih, Gus. peserta ya peserta webinar kelas khusus Muji Santosa Training and Consulting. Puji syukur marilah kita menjalankan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena iman rahmat taufik dan hidayahnya. Ya pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama meskipun secara online di kelas khusus Puji Santosa Training and Consulting. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai seperti biasa kami sampaikan tata caranya. Untuk webinar dilaksanakan selama 90 menit dengan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber selama 45 menit, kemudian 45 menit berikutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab nanti kami persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa klik tombol raise hand. Nanti kami persilakan yang sudah raise hand terlebih dahulu. Jika tidak memungkinkan raise hand karena sinyal atau kendala di jalan, apa-apa bisa chat ya di kolom Zoom. Tapi nanti Zoom chatnya kami jawab, kami sampaikan setelah yang resen selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, marilah kita berdoa bersama. Semoga acara kita di sore hari ini bisa berjalan dengan tanpa halangan. Kalaupun ada halangan ya sedikit lah, jadi bisa lancar seperti yang kita harapkan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Sudah selesai. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sedikit sebentar saja ya kami sampaikan. Untuk narasumber kita pada sore hari ini adalah Pak Prajuneka SKM MPHC. Beliau lahir di Pematang Siantar 30 Mei 69. Saat ini beliau menjabat sebagai PLT Direktur sekaligus otomatis ya Pak. Jadi KPA atau PPK di RSUD Dr. Agus Jam Ketapang. Mulai tahun 2024 kayaknya. Baik, ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Waktunya kami serahkan ke Pak Prajuneka. Monggo Pak, kami persilakan. Pak Prajuneka kayak hilang ya Pak? Hilang Prof. Ya, kayaknya keluar. Bentar, sebentar. Waduh, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sinyal. Udah ada nih, udah ada, Cak Gus. Udah masuk. Ini baru masuk. Halo Pak Praju, silakan Pak. Bisa langsung dimulai Pak. Hilang lagi ya? Masih Oh, ada udah. sih, Cak Gus. Nah, ini baru bergabung. Udah. Ya. Ada Silakan tes, Pak. tes. Iya. Masuk Pak.
kebetulan Jaringan beliau ya? Sinyalnya. Ada jaringan gangguan? Iya, Iya, Pak. kayaknya jaringannya kurang. ada renovasi ruangan eh, Agak putus-putus manajemen ini, Pak. rumah sakit. Jadi beberapa eh, dari Mungkin off halo cam, Pak, untuk mengurangi data, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. ya, terima kasih. Itu malah hilang. Keluar lagi ya, Cak Gus? Iya, sinyalnya ini. Nah, Baru bergeser masuk ya lagi beliau. beliau. Iya, pindah ruangan. Ya, sambil nunggu Pak Praju siap. Ya. Baik, Siap, Bapak Ibu siap. untuk sudah siap, Pak. Oh ya, kalau sudah siap silakan Pak, lanjut Pak. Izin Pak, Bisa apa dimulai Pak. kedengaran suaranya? Dengar Pak, jelas Pak. Jelas Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah hadir untuk mengikuti eh, sharing session. Jadi judulnya adalah sharing session. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Pak Muji untuk mungkin berbagi pengalaman lah berkaitan dengan eh, pengadaan alat kesehatan dengan menggunakan dana DAK, dana alokasi khusus. Saya terus terang sebenarnya agak berat hati untuk memenuhi permintaan Pak Muji. Beliau tadi telepon tidak bisa ikut mendampingi karena lagi periksa gigi. Katanya dia periksanya nanti pakai alat kesehatan juga tuh, kesehatan gigi. Nah, yang saya hormati moderator, Bapak dan Ibu sekalian, izin nanti saya disclaimer dulu. Pertama, karena ini eh, sharing session, jadi tentu niatnya adalah berbagi pengalaman, sama sekali bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nanti eh, dalam diskusi mungkin pengalaman dari Bapak dan Ibu sekalian itu berbeda dengan yang saya alami. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu boleh sependapat atau sebaliknya. Dan Hilang lagi, sinyalnya hilang lagi. Lanjut Pak. ya, mungkin itu aja sebagai pengantar, Pak ya. Kemudian saya di layar kelihatan, Pak ya. Kelihatan, kelihatan. Oke, ini biodata saya. Saya berasal dari Sumatera Utara, lahir di Pematang Siantar. Pematang Siantar itu kota sekitar 120 kilometer dari Medan ke arah Danau Toba. Tapi saya sejak tahun 93 itu sebenarnya sudah
bertugas di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Ketapang. Background saya adalah public health sebenarnya, ilmu kesehatan masyarakat, public health murni, S1 dan S2 saya eh, backgroundnya adalah ilmu kesehatan masyarakat. Jadi memang saat ini karena bertugas di rumah sakit sebenarnya agak berat juga karena berbeda dengan ilmu yang saya pelajari dan saya tekuni. Saya sebenarnya lamanya itu bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selama hampir 30 tahun dan kemudian diminta untuk membantu dalam tanda petik membantu di rumah sakit dan kemudian sampailah sekarang dalam perjalanannya menjadi PLT pelaksana tugas dari direktur dikarenakan direktur yang sebelumnya resign dan resignnya juga ada hubungannya juga dengan pengadaan barang jasa dan akhirnya saya mulai bulan Mei kemarin sudah 6 bulan menjadi pelaksana tugas dari direktur merangkap sebagai otomatis ya ex officio eh, KPA dan PPK. Ini eh, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi risiko akibat yang kurang menyenangkan dalam kurung merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, berikutnya eh, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di pasal 1 angka 13, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini adalah di dalam definisi baru alat kesehatan di Undang-Undang 17 2023 ini, perangkat lunak atau software itu dikategorikan sebagai alat kesehatan. Nanti akan ada kaitannya dengan beberapa slide di belakang. Nah, kemudian berikutnya, ini gambaran program DAK untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit. Ini khusus rumah sakit. Jadi ditarget sampai dengan 2027 adalah tersedianya alat kesehatan untuk penanganan penyakit prioritas di 514 kabupaten, 34 provinsi, dan 24 rumah sakit pusat. Kemudian mulai dari 22 sampai 2027, di 2022 alat diadakan melalui DAP dan bantuan pemerintah dengan total anggaran 3,2 triliun. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kecenderungan pada saat ini adalah bahwa pendanaan itu bukan hanya berasal dari DAK saja, tetapi untuk rumah sakit ada super loan namanya Sihren. Kemudian untuk eh, puskesmas ada namanya SOPI. Dan untuk Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah atau Laboratorium Kesehatan Masyarakat, ada namanya Inpuls. Jadi nanti ke depannya pendanaan bukan hanya berasal dari DAK saja. Berikutnya, pengelolaan risiko dalam pengadaan. Apakah mungkin kita menghilangkan semua risiko? Jawabannya tidak mungkin bila kita ingin tetap melakukan pengadaan. Kemudian risiko tidak mungkin sepenuhnya dihindari, dialihkan, atau bahkan dimitigasi, tetapi risiko perlu dikelola agar tetap berada pada batas yang masih bisa diterima. Sehingga sangat penting untuk melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko untuk memitigasi dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko. Slide ini saya ambil dari slide-nya guru kita juga, Pak Fahru Raji, yang kebetulan juga berasal dari Kalimantan Barat, yang banyak menulis atau membuat tulisan-tulisan berkaitan dengan risiko dan faktor-faktornya. Risiko pada pengadaan. Risiko pada pengadaan dapat terjadi pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, atau setelah pasca pelaksanaan.
Ini saya highlight kuning karena memang poin pentingnya berkaitan dengan topik hari ini adalah berkaitan dengan risiko dan nanti saya akan berbicara sedikit tentang risiko hukum. Kemudian terdapat risiko dengan tingkatan tertentu dalam semua pengadaan, apakah tingkat sedang, eh, tingkat rendah, sedang, ataupun tingkat yang kuat atau yang besar. Setiap pengadaan memiliki risiko yang berbeda, kemudian wujud risiko bisa berbagai macam. Nah, saya juga meng-highlight dengan ini, dengan warna merah ya, ada tanggung jawab hukum di dalam proses pengadaan maupun setelahnya. Nah, ini adalah risiko permasalahan hukum dalam pengadaan. Ada tiga. Yang pertama cenderung menjadi risiko yang paling ditakuti di penyelenggara pengadaan di pemerintah. Kemudian cukup populer karena terkait dengan penggunaan keuangan negara dan penyimpangan yang mudah ditelisik. Kemudian diperlukan pemahaman yang baik atas kewenangan, tertib administrasi, dan membangun kolaborasi efektif. Para ahli pengadaan banyak menulis tentang risiko, berkaitan dengan risiko ini bermacam-macam pendapat. Ini kita ambil saja dari Pak Muji ya, jadi mitigasi risiko, ada 4, mitigasi risiko, kemudian avoid risk, mitigate risk, itu artinya memitigasi risiko, avoid risk, menghindari risiko, transfer risk, mengalihkan risiko, dan accept risk atau menerima risiko. Bapak dan Ibu sekalian, mitigasi risiko dapat diartikan sebagai suatu pendekatan atau serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, atau mengelola potensi risiko. Tujuannya untuk membantu dalam mengatasi atau meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat risiko tersebut. Mitigasi risiko sangat penting dalam perencanaan karena akan membantu dalam merencanakan dan merespons situasi yang tidak pasti atau risiko yang mungkin muncul. Nah, optimasi pengadaan ini juga saya ambil dari Pak Muji ya. Saya selalu menyebutkan kalau saya mengambil dari eh, PowerPoint atau sumber lain sebagai bentuk sopan santun. Kemudian yang pertama identifikasi kebutuhan, yang kedua identifikasi penyedia, dan ketiga analisa pasar. Nah, identifikasi kebutuhan ini kalau kita melihat hampir bahkan semua ahli pengadaan barang jasa akan mengatakan bahwa proses paling pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengadaan barang jasa adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan adalah tahapan penting dalam proses perencanaan, bisa bersifat subjektif atau objektif, perlu didukung data yang komprehensif dan terkini atau up to date. Kemudian data memang sebaiknya dianalisis untuk mengetahui pola dan ketersediaan kebutuhan. Idealnya melibatkan seluruh pihak terkait, bisa dari dinas kesehatan, kalau di rumah sakit bisa melibatkan Dewan Pengawas atau SPI, Satuan Pengawas Internal, bisa melibatkan tim teknis atau tim pendukung, user di sini yang dimaksud adalah dokter spesialis atau DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Di dalam slide ini ke belakangnya juga nanti akan semuanya disebut sebagai user. Jadi yang dimaksudkan user adalah DPJP, dokter penanggung jawab pasien atau dokter spesialis. Kemudian juga IPSRS, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai identifikasi kebutuhan, sebagai bagian dari perencanaan, sering disinggung oleh APH, aparat penegak hukum maupun auditor. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering saya dengar, beberapa kali saya dengar dari APH maupun auditor berkaitan dengan proses perencanaan, kaitannya dengan identifikasi kebutuhan.
APH pertama mengatakan kami ingin mengetahui apakah ada mens rea. Mens rea artinya apakah ada niat jahat atau niat buruk atau criminal intent yang memang sudah dirancang sejak awal. Sehingga identifikasi kebutuhan itu akan nanti ditelisik juga apabila dilakukan penyelidikan maupun penyidikan oleh APH. Kemudian APH yang lain mengatakan bila ada masalah, kami akan tarik ke belakang. Artinya, bila dalam proses perencanaan maupun output pengadaan itu tidak seperti yang diharapkan, maka proses perencanaan juga akan ditelisik juga. Proses identifikasi kebutuhan juga akan diubek-ubek untuk mengetahui apakah memang ada keterkaitan antara proses perencanaan dengan nanti pengadaan barang jasa yang dilaksanakan. Sedangkan diksi yang ketiga, ini berasal dari auditor, perencanaan adalah bagian dari proses pengadaan. Jadi inilah kalimat-kalimat yang memang beberapa kali saya dengar dari APH maupun auditor. Bapak dan Ibu sekalian, LKPP sebenarnya melalui Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi sudah membuat panduan berkaitan dengan identifikasi kebutuhan. Mereka membuat namanya format formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan. Tetapi memang sayang sekali setelah saya melihat tidak semuanya eh, cocok atau bisa diterapkan pada saat proses identifikasi pengadaan alkes. Nah, format ini sebenarnya dibuat bukan hanya untuk pengadaan barang, tetapi juga jasa, jasa lainnya, dan konsultansi. Jadi nanti bisa dilihat, Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri di keputusan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi nomor 10 tahun 2019 tentang petunjuk teknis perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Bisa juga dijadikan panduan, tapi kalau untuk pengadaan alat kesehatan sebenarnya bagi saya merasa ini terlalu umum dan tidak semuanya cocok. Baik, identifikasi kebutuhan ada dua kata yang sangat sederhana. Semua ahli pengadaan barang jasa akan mengatakan apa proses paling pertama yang harus dilakukan sebelum kita mengadakan perencanaan pengadaan barang jasa. Maka jawabannya adalah identifikasi kebutuhan. Tetapi sebenarnya dalam perencanaan atau dalam identifikasi kebutuhan untuk pengadaan alat kesehatan, sebenarnya tidaklah sesederhana eh, apa yang kita bayangkan. Paling nggak ada 4 faktor atau ada 4 hal yang perlu diperhatikan pada saat sebagai pertimbangan pada saat mengidentifikasi kebutuhan. Nah, pertanyaan pertama sebenarnya adalah siapa yang berhak untuk mengadakan atau berhak untuk melakukan identifikasi kebutuhan? Atau sebaliknya, siapa yang berkewajiban untuk melakukan identifikasi kebutuhan? Ini adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab dan kemudian diputuskan. Rumah sakit, khusus rumah sakit maupun puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, yang pekerjaannya atau tupoksinya itu berdasarkan kerjasama tim, maka sebenarnya pimpinan dalam hal ini direktur, kemudian kepala puskesmas atau kepala Labkesda itu bukanlah tokoh sentral dalam proses perencanaan. Ini berbeda dengan OPD lain. Di dalam pengadaan alat kesehatan, misalnya di rumah sakit,
Maka sebenarnya bukan hanya PA, KPA, atau PPK yang bisa melakukan atau berkewajiban, tetapi semua pihak yang terlibat juga bisa melakukan atau berhak untuk melakukan identifikasi kebutuhan. User tadi, DPJP tentu pada saat mereka melakukan tugasnya sebagai dokter spesialis dan kemudian ada masalah atau ada hambatan, maka mereka berhak untuk melakukan berhak dan identifikasi kebutuhan. Terus MPP, manajer pelayanan pasien, itu juga boleh melakukan identifikasi kebutuhan pada saat mereka menerima keluhan dari pengguna layan. Pengguna pengguna layanan ini adalah pasien kalau di rumah sakit. Kemudian IPSRS juga boleh bisa melakukan identifikasi kebutuhan, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. Saya sering sekali dihubungi dari tim IPSRS mengatakan bahwa Pak, ini kami melaporkan bahwa beberapa alat ini memang harus diganti karena rusak berkali-kali, sehingga mereka juga eh, bisa mengidentifikasi bahwa barang ini memang diperlukan untuk diganti atau dibelikan yang baru. Kemudian tim pendukung, tim teknis juga, kemudian juga pemberi dana juga boleh melakukan atau berhak untuk melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah alat kesehatan yang diadakan itu berdasarkan kebutuhan atau keinginan? Ada salah satu istilah dalam ilmu kesehatan yang sudah sangat lama sekali, tetapi masih relevan untuk digunakan, yaitu health need dan health demand. Ini adalah pertanyaan paling dasar yang harus dijawab. Alat kesehatan yang akan diadakan itu berdasarkan kebutuhan atau keinginan, karena nanti proses perencanaannya akan berbeda. Health need, alat kesehatan yang sifatnya health need itu dibutuhkan untuk menjalankan tupoksi. Menjalankan tupoksi sebagai rumah sakit, menjalankan tupoksi sebagai puskesmas juga, atau menjalankan tupoksi sebagai tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitas kesehatan yang lain. Misalnya, puskesmas harus bisa melayani 144 penyakit yang tidak boleh dirujuk ke rumah sakit. Tim di puskesmas untuk melakukan pelayanan kesehatan, pengobatan 144 penyakit itu tentu memerlukan peralatan. Nah, ini merupakan health need bagi puskesmas. Kemudian rumah sakit. Rumah sakit tipe rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B, atau kelas D dalam menjalankan tupoksinya juga harus didukung oleh alat-alat kesehatan. Misalnya rumah sakit tipe C atau kelas C itu harus memiliki pelayanan dasar, empat pelayanan dasar, spesialis dasar, dan empat spesialis penunjang. Empat spesialis dasar itu adalah bedah anak dalam kandungan, ya cukup mudah saja sebenarnya mengingatnya, bedah anak dalam kandungan, dan empat spesialis penunjang namanya, yaitu spesialis PK, patologi klinik, spesialis radiologi, spesialis anestesi, dan spesialis rehabilitasi medik. Semua alat-alat yang dibutuhkan rumah sakit untuk menjalankan tupoksinya sesuai dengan kelasnya itu bisa dikategorikan sebagai health need. Kemudian juga untuk memenuhi regulasi, misalnya program penurunan stunting di puskesmas, maka puskesmas memerlukan alat antropometri
yaitu pengukur tinggi badan, pengukur berat badan, dan pita lila, lingkar lengan atas. Ini harus ada sesuai regulasi sehingga barang-barang tersebut bisa dikategorikan sebagai health need. Kemudian berikutnya, rumah sakit di tahun 2025, 1 Januari 2025, harus memiliki SIM RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, yang terkoneksi dengan Satu Sehat. Nah, ini ada kaitannya dengan definisi alat kesehatan tadi di depan, di pasal 13 di Undang-Undang Kesehatan. Sekarang, software juga dikategorikan sebagai alat kesehatan. Sehingga SIM RS yang seluruh rumah sakit se-Indonesia diwajibkan memiliki SIM RS yang terkoneksi dengan Satu Sehat juga itu menjadi health need. Kemudian akreditasi. Saya memasukkan akreditasi karena akreditasi ini nanti ada elemen penilaian yang memang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Nah, bagaimana health demand-nya? Health demand, maka alat-alat kesehatan yang berkaitan dengan health demand itu bisa untuk pengembangan layanan unggulan, layanan inovasi, kemudian memenuhi permintaan pengguna layanan, kemudian kenaikan kelas, atau kenaikan tipe rumah sakit, seperti yang kami sekarang sedang kembangkan. Kami saat ini sedang berproses meningkatkan proses peningkatan dari rumah sakit kelas C menjadi kelas B, karena walaupun kami rumah sakitnya kelas C, tetapi sebenarnya layanan yang kami berikan sudah dikategorikan kelas B. Kami memiliki 29 dokter spesialis, tidak banyak tetapi sangat variatif. Bahkan kami di Rumah Sakit Agozja memiliki beberapa spesialisasi yang tidak dimiliki oleh rumah sakit umum daerah lain di kabupaten kota di Kalbar. Kemudian nanti setelahnya adalah seperti apa sih kira-kira speknya, karena Alkes itu sangat bervariasi, sangat banyak variasinya. Sehingga kalau kita melihat di e-katalog bisa ratusan atau bahkan ribuan untuk barang yang sama. Nah, hal ketiga yang perlu dipertimbangkan dalam identifikasi kebutuhan adalah sebenarnya metode atau parameter apa yang digunakan untuk menilai identifikasi kebutuhan. Di rumah sakit atau di puskesmas bisa berdasarkan data jumlah pengguna atau pasien yang dilayani, bisa berdasarkan data jumlah pengguna pasien yang sebaliknya tidak terlayani karena ketiadaan alat. Atau ada alat tetapi pasiennya banyak sekali. Sementara alat yang diperlukan untuk melayani pasien itu sangat sedikit, sehingga waktu tunggunya akan menjadi sangat lama. Kemudian parameter yang lain yang bisa digunakan adalah jumlah pengguna atau pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit lain karena kekurangan alat. Bisa dilakukan pelayanan, tetapi karena alatnya kurang, maka harus dirujuk ke, katakanlah kalau kami dari Ketapang itu ke Pontianak. Jarak dari Ketapang ke Pontianak itu kurang lebih, kalau pesawat terbang sih hanya 45 menit, tetapi jalan darat itu memerlukan waktu kurang lebih 10 jam. Dan 6 jam apabila menggunakan jalan laut. Nah, hal yang menarik adalah beberapa kali kami dalam mengidentifikasi kebutuhan itu juga menggunakan temuan atau hasil pemeriksaan dari APH. Jadi, hasil pemeriksaan APH dari KPK, dari BPK, dari BPKP, dari APIP, itu juga bisa digunakan untuk menilai apakah ada kebutuhan. Jadi sebagai identifikasi kebutuhan kita menggunakan temuan-temuan. Kemudian keluhan atau masukan dari pengguna layanan, pasien dalam hal ini, dan SOP bila ada. Bapak dan Ibu sekalian, hal berikutnya adalah mekanisme perencanaan apa yang akan digunakan, yang akan dipakai. Untuk pengadaan
Alkesdak, dana alokasi khusus, itu pada umumnya adalah menggunakan mekanisme top down atau sudah ditentukan dari pusat. Sedangkan penerima tinggal memilih saja. Menunya sudah ada. Lokusnya dalam istilah kalau dalam perencanaan atau pengadaan DAK itu ada lokus prioritas. Lokprinya sudah ditentukan. Jumlahnya sudah ditentukan. Jadi karena penyandang dana adalah dari pemerintah pusat, maka sifatnya memang sangat sentralistik, top down, dari atas, dari pusat. Nah, tadi saya sudah menyebutkan tentang Sihren untuk rumah sakit. Sedangkan di rumah sakit itu ada lagi tugas pengampuan. Tugas pengampuan ini adalah tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada rumah sakit sebagai pelaksana. Paling tidak ada 7 saat ini yang harus kami laksanakan tugas pengampuan ini. Istilahnya adalah KJSU, kanker jantung, stroke, dan uronefrologi. Kemudian yang kelima adalah KIA, kesehatan ibu dan anak. Keenam adalah DM, diabetes mellitus. Dan ketujuh adalah infeksi emerging. Pemerintah pusat sudah menugaskan rumah sakit, tugas pengampuan, dan kemudian pemerintah pusat juga menyediakan alatnya. Nah, kemudian ada juga yang bottom up ya. Jadi dari bawah memang usulan itu dari bawah. Jadi pengguna Alkes ya mengusulkan benar-benar dari bawah berdasarkan kebutuhan identifikasi yang dilakukan oleh tim atau dari user. Nah, kaitannya dengan risiko hukum, maka memang sebaiknya semua tahapan ini didokumentasikan dan dituangkan dalam berita acara. Berikutnya berkaitan dengan tim pendukung, tim pengelola kontrak juga sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan identifikasi kebutuhan. Jadi tim pendukung misalnya bisa mengumpulkan data atau akan melakukan wawancara dengan user atau sebaliknya dengan masyarakat. Ada istilahnya SKM, survei kepuasan masyarakat di rumah sakit atau di OPD yang melakukan pelayanan publik seperti katakanlah dari Bapenda atau dari Dukcapil, maka itu ada survei kepuasan masyarakat. Kemudian tim teknis juga bisa membantu untuk mengolah data dan tenaga ahli, tim ahli juga bisa membantu untuk memberikan masukan sebelum nanti diputuskan. Nah, semuanya bisa dibikinkan SK dari KPA, dari PA, KPA atau PPK, sehingga nanti dalam uraian tugas masing-masing tim ini bukan hanya sebagai dalam kaitannya bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan kontrak, tapi juga berkaitan dengan identifikasi kebutuhan. Sebagai pedoman untuk spesifikasi, kalau untuk alat kesehatan itu bisa dilihat di buku-buku berikut. Untuk yang puskesmas ada di tahun 2018, untuk di rumah sakit kelas C tahun 2007, agak lama saya belum menemukan yang baru. Dan untuk rumah sakit tipe B itu tahun 2019, dan semuanya sebenarnya ada pedomannya di rumah sakit tipe A, kemudian mungkin di Labkesda atau Labkesmas, spek alat itu bisa atau kebutuhan apa yang diperlukan oleh masing-masing fasilitas kesehatan itu sudah ada panduannya. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah contoh pengadaan Alkes dari bawah. Ini yang memang saya rangkum mulai tahun 2022.
User atau dokter spesialis radiologi dalam ini meminta diadakan PACS. PACS ini adalah Picture Archiving and Communication System. Kemudian KPA, PPK melakukan Zoom bersama user, vendor, dan tim teknis. Di tahun 2022 juga KPA PPK membuat kerangka acuan kerja dan kemudian diusulkan. Karena usulannya dari bawah ke penyandang dana, dalam hal ini pemerintah daerah, bottom up, usulan tersebut tahun 2022 masih ditolak. Kemudian di tahun 2023, kami masukkan lagi pengadaan tersebut. Eh, Masih ditolak, tetapi pemerintah daerah menawarkan membuka solusi alternatif formasi CPNS untuk dokter spesialis radiologi. Nah, di tahun 2024, ternyata formasi dokter spesialis radiologi itu tidak terisi. Nah, ini salah satu kendala rumah sakit umum daerah. Banyak sekali formasi dokter spesialis yang dibuka, tetapi tidak terisi. Tahun ini kami membuka 9 formasi dokter spesialis, tidak ada satupun yang terisi. Nah, itu tantangan juga menjadi untuk rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Nah, tim pendukung melakukan kajian, user satu-satunya dokter spesialis radiologi. Dalam satu hari, user bisa memberikan ekspertis, artinya membaca foto, itu 40 sampai 50 untuk foto ronsen, dengan totalnya itu bisa sampai 100 dalam satu hari. Besarnya beban kerja ini akan berisiko hasil hasil pembacaan dari dokter spesialis itu akan lama atau tidak akurat, sehingga bisa keliru dalam menegakkan diagnosa. Kemudian user harus memberikan ekspertis di rumah sakit, nggak bisa di tempat lain. Jadi begitu keluar rumah sakit, meninggalkan kantornya, maka dokter spesialis radiologi tidak bisa lagi memberikan ekspertis. Kemudian harus bekerja bila tidak bekerja, cuti, sakit, maka ekspertis tidak bisa diberikan. Menunggu sampai dokter spesialis radiologinya kembali bekerja. Nah, ini pernah dikeluhkan di sosial media sehingga terjadilah sedikit kehebohan di Kabupaten Ketapang bahwa pasien harus menunggu 4 sampai 5 hari sampai sebuah foto ronsen itu bisa dibaca oleh dokter spesialis radiologi. Nah, ini tentu waktu yang sudah sangat lama sekali. Karena seidealnya, maka bila pagi dilakukan foto ronsen, maka paling tidak siangnya itu sudah dilakukan ekspertis atau pembacaan oleh dokter spesialis. Nah, dengan adanya PACS, maka dokter spesialis berdasarkan kajian dari tim bisa melakukan ekspertis di mana saja karena nanti akan tersambung ke dalam sistem. Jadi, dokter spesialis bisa masuk ke dalam sistem dari mana saja, dari rumah atau dari tempat lain, sepanjang terkoneksi. Bisa dilakukan dengan HP, bisa dilakukan dengan tablet, dan lain sebagainya. Sepanjang ada koneksi internet, maka dokter spesialis radiologi bisa melakukan pembacaan foto yang sudah dilakukan. Nah, PACS juga akan terkoneksi ke semua alat kesehatan radiologi dan SIM RS. Jadi kesimpulannya memang PACS memang diperlukan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas. Kemudian diajukan kembali dan saat ini sudah dalam proses pengadaan lewat e-katalog. Harganya memang tergantung kebutuhan atau tergantung dari kemampuan rumah sakit. Alat software yang PACS yang kami adakan itu harganya kurang lebih 3M. Jadi hanya untuk software saja itu harganya 3M. Izin Pak, 5 menit lagi ya Pak. Oke ya. Untuk Alkes ini juga sama. Ini yang top down.
Kemudian ini mitigasi risiko eh, yang juga nanti berisiko hukum juga. User menginginkan alkes tertentu tapi tidak ingin terlibat dalam proses perencanaan pengadaan. Ini mungkin nanti kita bahas saja di dalam diskusi, Pak, karena ini memang sangat sering terjadi. Kemudian ini TKDN sudah banyak diketahui. Kemudian ini bentuk-bentuk kajian internal. Ini ditujukan ke tim P3DN. Ini juga alurnya barangkali nanti di dalam diskusi saja. Ini contoh kajian internal kertas kerja pengadaan. Nah, ini saya ambil dari Bu Kristiana Sriandayani dari Rumah Sakit Klaten. Ini mitigasi risiko pasca pengadaan alkes yang memang harus diperhitungkan juga. Nanti mungkin dalam diskusi saja, Pak. Nah, ini juga, ini tantangannya tadi sudah saya sebutkan. Nah, di sini ini adalah keputusan Menteri Kesehatan tentang pengampuan pelayanan KJSU tadi yang saya sebutkan. Di sini bisa dilihat bahwa nomor 4, Rumah Sakit Umum Daerah Agus Jam, kankernya madya, jantung madya, stroke madya, dan uronefrologi juga madya. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan bercerita pengalaman kami berkaitan dengan risiko hukum pengadaan alat kesehatan yang kami alami. Nah, ini saya disclaimer lagi, tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi hanya ingin sharing pengalaman bagaimana proses pengadaan alat kesehatan itu juga akan menimbulkan risiko hukum. Nah, yang pertama adalah pengadaan CT scan 128 slices. Ini pengadaan DAK tahun 2020, nilai kontraknya 12,6 M, mekanismenya e-purchasing, e-katalog, barang impor non-TKDN dilaporkan oleh pihak yang kami juga tidak tahu siapa yang melaporkan karena tidak segera dimanfaatkan. Padahal tidak segera dimanfaatkan karena berkaitan dengan proses perizinan yang memakan waktu lama sekali, 2 tahun kurang lebih. Dan kemudian yang agak merepotkan adalah memang pada saat itu user tidak dilibatkan secara aktif. Hanya ditanya saja. Perlu CT scan? Perlu, oke, kita beli. Dan kemudian user, dokter spesialis, radiologi, pada saat ada penyelidikan, ikut juga dipanggil. Dan beliau sangat, dalam tanda petik, sangat patah hati lah. Karena terlibat kepada proses hukum. Nah, yang kedua adalah cath lab atau kateter jantung. Ini pengadaan DAK tahun 2021, nilai kontraknya 17 M, mekanisme sama, e-katalog, barang impor non-TKDN. Sama. Jadi objek pemeriksaan berdasarkan laporan informasi. Kurang lebih sama dengan yang CT scan tadi, tidak bisa segera digunakan. Karena belum ada izin operasional dari Bapeten. User belum mengikuti fellowship. Fellowship-nya aja sudah 1 tahun. Perawat masih menjalani diklat. Belum tersedia perawat kardiovaskuler. Nah, ini yang kami baru sadar belakangan bahwa untuk cath lab itu juga ada profesi, bukan perawat biasa, tetapi namanya perawat kardiovaskuler. Dan alhamdulillah kami bisa mendapatkan 1 orang yang kemudian kami rekrut di Rumah Sakit Agus Jam. Saat ini menunggu proses kredensialing dari BPJS Pusat untuk pasien BPJS dan baru kemarin disetujui oleh pemerintah daerah untuk digunakan eh, bagi pasien umum. Tanggal 31 Oktober kemarin. Ini prosesnya sangat panjang, kurang lebih 3 tahun.
Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada bahasa rezeki datangnya dari jalan yang tidak terduga-duga sama. Musibah juga datangnya dari jalan yang tidak terduga-duga. Pengadaan MOT di tempat kami sudah oke dari awal sampai akhir. Tidak ada masalah. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada temuan. Masih juga menjadi temuan atau diperiksa oleh APH. Karena yang bermasalah itu ternyata di rumah sakit lain. Jadi MOT di tempat kami, di rumah sakit kami itu diselidiki, digunakan sebagai pembanding. Mengapa di Agus Jam itu bisa begini? Mengapa di rumah sakit yang kami periksa tidak bisa? Mengapa aksesorisnya berbeda? Mengapa harganya kayaknya berbeda? Tetapi, nah ini yang menjadi masalah kemudian pada saat itu. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang sampai sekarang masih dalam proses persidangan, yaitu siam radiografi perolehan tahun 2022. Nilai kontrak kami tidak tahu karena itu diadakan dari Dinas Kesehatan. Diadakan oleh Dinas Kesehatan untuk salah satu rumah sakit Pratama di salah satu kecamatan. Rumah sakit Pratama itu sayang sekali tidak selesai dan kemudian menjadi permasalahan hukum. Dan saat ini siam tersebut menjadi saat ini dalam proses pemanfaatan. Mengapa nggak dari kemarin-kemarin Pak dimanfaatkan? Ya kami agak ragu juga. Karena bagaimanapun Siam ini sebenarnya peruntukannya bukan untuk Rumah Sakit Agus Siam, tetapi untuk Rumah Sakit Pratama. Sehingga itu dalam tanda petik menjadi barang bukti lah. Sehingga kami juga agak cukup berhati-hati untuk memperlakukan Siam ini. Nah ini Bapak dan Ibu, mohon izin Pak Moderator tambah 5 menit lagi. Sebenarnya ada MOU antara eh, Mendagri, Jaksa Agung dengan Kapolri ya, berkaitan dengan pemanfaatan APIP nanti apabila ada laporan-laporan, ini arahan Jaksa Agung ya, dan kemudian mungkin ini juga nanti menjadi diskusi saja bahwa sebenarnya mengapa kami sering dilaporkan adalah ternyata hasil pemeriksaan BPK atau aparat pemeriksa itu menjadi dokumen publik kalau sudah dilaporkan ke DPRD, DPR, DPD, DPRD itu menjadi dokumen publik sehingga semuanya bisa baca. Nah, kemudian di pasal 23 60 hari itu mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu sudah harus ditindaklanjuti. Simpulannya pelaksanaan pengadaan alat kesehatan berpotensi untuk menimbulkan risiko yang perlu dikelola secara sistematis ya, risiko dalam pengadaan alkes dak maupun sumber dana lain, bukan hanya dak saja sebenarnya, tetapi alat kesehatan bersumber dana lain bisa terjadi di semua tahapan. Jadi pemetaan risiko itu langkah penting. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa ada kecenderungan semakin besar nilai pengadaan, maka semakin besar risikonya. Atau istilahnya high value, high risk. Low value, low risk. Nilai tinggi, risiko tinggi. Nilai rendah, risiko rendah. Dan kemudian yang terakhir, tidak dimanfaatkannya alkes tersebut dapat menimbulkan risiko tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi, Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya menyebutkan bahwa mungkin Bapak dan Ibu memiliki pengalaman yang berbeda dan juga memiliki pandangan yang berbeda. Silakan saja kita berdiskusi. Di sini saya yakin ada rekan-rekan atau para ahli yang juga bisa memberikan masukan-masukan berkaitan dengan sharing session kita sore ini. Saya terakhir mengucapkan terima kasih kepada Pak Muji yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pengalaman, walaupun pengalaman kami itu sebenarnya tidak mengenakan juga, tetapi paling tidak bisa menjadi refleksi lah
untuk kedepannya bagi kita semua agar tetap dalam koridor regulasi yang sudah ada berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Maju atas materinya. Jadi pengadaan alkes ini ngeri-ngeri sedap Pak ya. Sebenarnya kadang usernya, dokternya mau pakai, kadang eh, belum minta tapi dari BPK minta karena ngejar DAK. Kira-kira seperti itu Pak ya. Kemarin tadi Ya, jadi PP di rumah sakit 2K itu ngerasa seperti saya minta "Loh, dari user ini mana? Kelamaan Mas nunggu permintaan user, ini DAK harus segera di input untuk perencanaannya. Kira-kira mungkin seperti itu atau di tempat lain. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan yang mau bertanya, menarik sekali ya materinya atau pengadaan alkas ini, sharing sessionnya dari Pak Rajuneka, PLT, Rumah Sakit Dr. Agus Jam, Tapang, Kalimantan Barat. Wah, langsung ini Pak Andreas Simamora. Kesempatan pertama, monggo Pak Andreas, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang Perkenalkan diri diberikan. dulu ya, biar Bapak tahu ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih untuk kesempatan, Pak. Nama saya Andreas dari Sulawesi Utara, Pak Agus. Izin bertanya, Pak Agus. Pak Prajuneka Pak, Hah? siap. Pak Prajuneka, Ya. Rumah Sakit Dr. Agus Jam Pak. Oh, Pak. Pak narasumber, masa saya mau bertanya, Pak. Karena kan kaitannya Siap. dana DAK. Eh, bila pengadaannya, Pak, melewati tahun anggaran, apakah masih memungkinkan, Pak, eh, di apa maksudnya? Dia baru realisasinya 20%, Pak. Alkesnya misalkan. Tetapi ada justifikasinya dan memungkinkan dibilang di bulan Januari tahun berikutnya. Apakah DAK masih bisa, Pak? Apa istilahnya lucuran ya, Pak, kalau dulu ya. Pada saat ini DAK ini masih bisa menanggulangi dulu atau kami harus putus kontrak. Padahal alkes ini dibutuhkan sekali, Pak, dalam kegiatan di rumah sakit. Mohon petunjuk ya, Pak. Monggo Pak Prajuneka, silakan langsung dijawab aja. Baik, makasih Pak Pak Andreas Andreas jangan Simamura. di mute, jangan di mute ya Pak Andreas ya. Ya, Siap. silakan. Oke. Untuk DAK itu, dana alokasi khusus itu sayang sekali tidak bisa luncuran, Pak. Jadi tidak ada lagi istilah luncuran di DAK. Kami sendiri pun, ini pengalaman kami. Salah satu bangunan gedung kebidanan dan isolasi di tahun 2021 menggunakan dana DAK sekitar 20 M, itu mangkrak, Pak. Jadi di belakang saya ini sekarang saat Zoom ini itu di gedung itu sampai sekarang tidak ada lagi kucuran dari dana DAK lagi, dan akhirnya pemerintah daerah memutuskan itu menggunakan dana APBD. Jadi jawabannya itu tidak bisa, Pak. Sepengetahuan kami, sepengalaman kami, dana DAK hanya bisa dikucurkan satu kali untuk satu lokasi. Jadi saat ini gedung yang mangkrak itu tidak bisa kami ajukan lagi untuk dana DAK berikutnya. Jadi memang eh, cukup berat karena ini pengalaman kami ya, itu juga bermasalah hukum, Pak. Tadi saya juga mau cerita, tapi karena ini kan sore ini topik kita berkaitan dengan alkes. Nah, di belakang saya ini Pak ada gedung mangkrak itu yang juga udah masuk ke dalam proses penyelidikan. Dan itu bukan hanya satu APH, Pak, yang menyelidiki, dua APH sekaligus. Jadi memang ini dana DAK ini memang kita harus berhati-hati, Pak. Jadi jawabannya sayang sekali tidak, tetapi mungkin dari pemerintah daerahnya, Pak, bisa melanjutkan atau membiayai kembali. Jawabannya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Itu Mas Andreas, Iya, Pak Kus. sudah pas Makasih. atau ada pertanyaan lagi?
Untuk sementara cukup dulu, Pak. Nggak cukup. Oh ya. Jadi untuk DHK memang seperti itu ya Bapak Ibu ya. DHK kan ada batas-batasannya kapan harus on spam, kapan eh, ada DHK salurnya berapa persen. Begitu ya Pak Prajoneka ya kayaknya ya. Jadi ada Betul, betul. batasan-batasan Ya. yang Ada di batasan, ada pelaporan ya. Kalau untuk dana DAK ada OMSPAN namanya yang harus dilaporkan. Dari dana DAK itu dikucurkan 3 tahap. Tahap pertama, dua dan tiga itu tahap pertama. Untuk mendapatkan kucuran tahap kedua itu harus seingat saya 75% sudah harus terrealisasi laporan fisik dan keuangannya. Baru nanti diluncurkan lagi, dikucurkan lagi dari pemerintah pusat untuk dana DAK. Jadi ada tahapan-tahapannya. ya. Bapak Ibu silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand atau chat ya di kolom chat. Nah, udah gini Pak, sedikit apa ya sharing. Kalau misalkan nih Pak, kayaknya non sewu ini tanpa menjelekkan satu pihak ya. Kadang ada dokter yang user ya, bukan hanya dokter user itu, eh, terutama dokter ya di rumah sakit maunya alat ini, tapi disuruh membuat justifikasi nggak mau. Non sewu. Sekarang dengan adanya TKDN ini, saya yakin mungkin di banyak tempat rata-rata yang barang TKDN misalkan pisau operasinya itu nggak maksimal, kadang stetoskopnya juga nggak maksimal. Akhirnya dokter-dokter ini kan mintanya harus seperti ini. Kadang tapi tidak mau membuat justifikasi. Akhirnya dari BPK yang agak dipusingkan. Itu solusinya gimana, Pak? Eh, ini memang tadi di salah satu slide saya sebutkan, Pak. Jadi memang risikonya ada beberapa. Yang pertama memang dokter itu maunya eh, barang yang bagus lah, barang impor, tidak ber-TKDN, dan kemudian tidak memahami regulasi bahwa sebenarnya ada kewajiban bagi eh, kita untuk membeli barang TKDN, apalagi komponen TKDN tambah BNP-nya itu sudah lebih dari 40%. Maka biasanya yang kami lakukan adalah advokasi, menghubungi, berkomunikasi lagi dengan DPJP-nya, menjelaskan bahwa ada regulasi yang harus dipenuhi. Kemudian, apabila DPJP masih bersikeras untuk menginginkan barang impor tersebut, karena Alkes itu pada umumnya yang canggih-canggih itu TKDN-nya malah 0%, Pak. Iya. Jadi Impor banyak. yang kami adakan saat ini aja ada TMS namanya 3,9 M itu ya 0% karena produk dari Jerman. Kemudian banyaklah yang CT scan tadi yang saya tampilkan, CAT lab itu kan produk-produk impor yang non TKDN. Nah, jadi kami sekali lagi menghubungi kembali dokternya, menyebutkan bahwa ada regulasi dan bila sang dokter ini masih tetap bersikeras, maka kami minta dokter untuk DPJP-nya untuk melakukan kajian internal, kertas kerja. Apa alasan yang bersangkutan tetap menginginkan barang yang tidak ber-TKDN tersebut? Dan kemudian kami juga meminta surat pernyataan sehingga ini adalah bagian dari sharing eh, risk. Jadi kami ikut bertanggung jawab karena tadi tetap manajemen rumah sakit yang membelikan, tetapi pengguna, user juga harus bertanggung jawab. Jadi sama-sama bertanggung jawab. Pada umumnya pengalaman kami sih dokter akan memahami sepanjang ada alkes pengganti maka bisa dibelikan. Sehingga biasanya kalau kami karena seperti yang tadi saya sudah ceritakan, cukup panjang riwayat urusan risiko hukum ini berkaitan dengan alat kesehatan, maka rasanya semua DPJP di rumah sakit kami itu sudah terpapar, Pak, bahwa ada risiko hukum apabila kita tidak mengikuti regulasi yang sudah ditentukan. Dalam hal ini adalah penggunaan TKDN. Mungkin itu, Pak, jawabannya. Oke, siap.
Nah, Pak Muji sudah bergabung ini. Selamat bergabung, Su. Barangkali ada yang mau disampaikan, Su. Luar biasa. Lanjut. Lanjut. Nah, Selamat ini datang Pak Pak Andreas Muji. lagi. Gimana giginya Pak Muji? Masih lanjut. Ya, Pak Andreas lagi, silakan Pak Andreas. Andreas raise hand, Pak Kus. Izin Ya, Pak. siap, sudah, Pak. Terus tadi menarik tentang TKDN, tapi ini Pak narasumber, kalau dikaitkan dengan nyawa manusia, apakah alkes-alkes yang ber-TKDN sudah dipastikan apa namanya udah lulus? Jadi artinya udah bisa, karena kebanyakan juga dokter selalu justifikasinya apakah bisa coba-coba sekalipun TKDN. Misalkan contoh simulasinya katanya jarum suntik atau box pemanas bayi yang pernah ada kasus kebakaran, terbakar box bayinya. Itu TKD-nya tinggi, Pak. Mohon pendapatnya Bapak. Ya, makasih Pak Andreas. Ini memang dilema ya, karena memang mindsetnya para user ini di PJP ini terhadap barang ber-TKDN dan sebaliknya terhadap barang tidak ber-TKDN atau barang impor itu sangat berlawanan. Jadi di satu sisi sangat percaya bahwa barang ber-TKDN ini ya dalam arti produk lokal ya mutunya tidak begitu sebaik yang mutu dalam produk luar negeri. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi memang di sini pun paling tidak barang-barang ber-TKDN itu sudah ber-SNI, jadi sudah ada jaminan bahwa ini sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan berkaitan dengan penggunaannya terhadap manusia. Nah, sampai sejauh mana eh, tingkat keselamatan barang yang ber-TKDN ini apabila digunakan untuk pasien itu memang sangat debatable, artinya bisa diperdebatkan. Bahkan di kalangan para ahli pengadaan barang jasa sendiri pun yang setahu saya, seperti misalnya Pak Atas Yuda Kandita, salah satu guru saya juga mengatakan memang harusnya untuk alkes itu tidak bisa ber-TKDN. Jadi memang dibebaskan saja yang mana yang paling baik. Karena memang sekali lagi dalam pengadaan alat kesehatan sebenarnya aspek yang paling pertama dan paling utama adalah keselamatan pasien. Dan keselamatan pasien itu tidak bisa ditawar-tawar. Apabila kita tidak bisa menjamin, kami sebagai pembeli tidak bisa menjamin bahwa barang yang kami beli itu apabila digunakan untuk melakukan pelayanan atau terapi treatment kepada pasien dan terjamin, maka memang harusnya tidak usah dibeli. Jadi ini memang di sini ada dua pendapat ini, Pak. Tetapi di sisi lain memang inilah dilemanya bahwa memang untuk beberapa barang-barang seperti katakanlah ventilator itu sudah ada yang ber-TKDN lebih dari 40%. Dan ini dalam dalam konteksnya maka berdasarkan regulasi memang harus dibeli. Nah, ini memang sampai sekarang diskusi atau perdebatan yang tidak kunjung selesai juga, Pak Andreas. Ya. Mungkin seperti itulah komentar saya. Jadi memang saya memahami juga bahwa hmm, secara faktual di lapangan itu memang terasa beda antara barang ber-TKDN dengan tidak ber-TKDN. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Suhu, ada tanggapan, Su? Terkait barang TKD untuk alkes, Su. Ya, terima kasih Oh, Pak. ya. Terima kasih. Jadi sekarang alkes banyak di katalog, jadi kita bisa merujuk di peraturan katalog ya, itu keputusan LKPP nomor berapa ya, 177 tahun 2004 atau 122 tahun 2002, silakan dicermati kembali, bahwa pemilihan produk itu ada 4 hal yang perlu diperhatikannya. Pertama, apa? Kesesuaian spesifikasi, Pak. Jadi Anda harus melakukan tadi apa? Identifikasi kebutuhan, tas kerja, terus pernyataan dari user dan sebagainya. Kesesuaian spesifikasi itu seperti apa? Jadi kita lakukan kesesuaian spesifikasi lah. Kalau memang itu bukan TKDN ya boleh aja kalau memang identifikasinya seperti itu.
Pertama adalah kesesuaian spesifikasi, bukan keinginan, oh ini biasa apa produk luar negeri pasti bagus, belum tentu juga ya. Pertama kesesuaian spesifikasi, yang kedua adalah PDN TKDN. Jadi PDN TKDN bukan yang pertama. Yang pertama adalah kesesuaian spesifikasi. Yang kedua adalah PDN TKDN. Yang ketiga adalah utamakan usaha kecil. Yang keempat adalah harga terbaik. Itu jadi pertimbangan. Jadi bukan bertindak sebolehnya peraturan. Bapak Ibu harus membuat namanya apa? Kertas kerja optimasi tadi dengan batasan-batasan tadi, batasan peraturan maupun batasan apa tadi kebutuhannya. Mungkin begitu Pak Kuswoyo. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Eh, Memang untuk alat kesehatan ya sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan. Kadang kan ada yang sesuai keinginan itu yang agak berbahaya tuh ya. Jadi Bapak Ibu ada yang mau resen lagi, ada yang mau bertanya? Silakan. Wah ini Bu, baru Bu Wirdia nih, tak kira chat apa? Maaf baru bisa gabung, link pesan ada. Gimana nih Prof? Baru gabung tanya link absen Prof. Siap. Belum ada yang tanya lagi. Pak Praju itu semua lewat katalog ya Pak ya? Atau Pak? Bukan tender ya? Katalog, Pak. Nah, ya. Kalau Alkes itu hampir semuanya katalog, Pak. Ya. Kayaknya Iya. sekarang udah nggak ada lagi yang non katalog, nggak ada lagi. Katalog Pak ya harus Karena waspada. harus itu juga kayaknya. Kemarin ada apa dari Kemenkes itu kan harus katalog semua ya. Jadi alkes obat, saya Kemenkes kalau nggak salah kemarin bukan Kemenkes. Jadi harus katalog semua. Tapi harus waspada dengan Pak Kemudian nih, Kuswoyo. Kuswoyo suka lapor ini. oh enggak su, takut tuh. Izin Pak, di tempat Bapak ada itu enggak Pak? Jadi untuk pembelian kebutuhan yang non TKDN, ada semacam permohonan rekomendasi dari tim P3DN enggak Pak? Kalau seperti itu Pak. Nah, untuk P3DN ini pun masih ada ini Pak, masih ada multitafsir ya. Kalau kita mengacu kepada slide-nya Pak Muji tadi, memang itu harus ada persetujuan dari tim P3DN daerah. Kalau di kami itu dijabat oleh sekretaris daerah, ketua tim P3DN. Tetapi beberapa kali Bapak dan Ibu, pengalaman kami berkirim surat sudah sekitar mungkin 3 tahun berturut-turut ya, berkirim surat ke tim P3DN itu tidak pernah dijawab, tidak pernah dibalas. Jadi waktu kami menanyakan mengapa surat kami tidak dibalas atau tidak dijawab, maka salah seorang anggota tim P3DN berkata bahwa kami juga tidak memahami barang yang diminta itu. Kemudian alasan yang kedua, apabila, nah ini dia mengenai masalah tanggung jawab. Apabila di surat itu kan pada intinya meminta persetujuan atau pemberitahuan Persetujuan ya. kepada tim P3DN. Kalau di dalam slide-nya Pak Muji itu persetujuan. Apabila tim P3DN memberikan persetujuan, maka tanggung jawabnya akan beralih kepada tim P3DN. Dan ini yang agak memberatkan kepada tim P3DN. Padahal sebenarnya ya memang regulasinya seperti itu. Kami sudah melakukan kajian, sudah membuat kertas kerja, mengapa harus menggunakan produk non-TKDN. Tapi kalau sifatnya persetujuan ke tim P3DN, maka sekali lagi begitu disetujui, maka tanggung jawab itu akan beralih ke tim P3DN. Mungkin itu Pak yang eh, masih perlu didiskusikan lebih lanjut lah sampai sejauh mana sebenarnya peran dari tim P3DN ini baik di pusat maupun di daerah. Hmm. Beda seperti sama di tempat kami Pak. Kalau di tempat kami P3DN itu di dalamnya ada PPJ Pak. Jadi ada PPJ, inspektorat juga, meskipun sekretariat di Perindakop, tapi ada kalau sekretarisnya apa ya? Itu dari PPJ. Jadi setiap permohonan eh, rekomendasi itu PBJ wajib diberitahu akhirnya Pak. Nanti dikumpulkan ada berapa surat, 10 surat dulu baru diplenokan bareng-bareng. Yang mendasarinya aturannya punya justeknya apa, regulasinya apa. Karena kalau sampai itu nggak keluar,
dari aset nggak mau mencairkan, Pak. Jadi semua barang yang non TKDN kalau dibeli tanpa ada surat rekomendasi dari tim P3D nggak akan dicairkan, Pak. Ngambang itu akhirnya. Ada kejadian ke tahun kemarin, ini tahun ini kasus ada pembelian laptopnya non TKDN untuk kantor, tidak dimintakan rekomendasi, akhirnya barangnya sudah dikirim, sudah diklik, pas 4 bulan setelahnya mau pencairan ditolak sama pihak aset karena ada surat keterangan aset. Nah itu surat keterangan asetnya nggak keluar karena tidak ada rekomendasinya. Diminta rekomendasinya setelah ada itu. Begitu rekomendasi keluar ternyata speknya ketinggian. Justifikasi lagi, jadi hampir 8 bulan itu belum dibayar. Jadi kalau kami memang agak cepat kalau kami progresnya. Tahun paling enggak itu ya setiap 3 bulan lah. Setiap 3 bulan ada plan. Ya, itu mungkin tergantung kepada daerahnya, Pak ya. Jadi Iya. bervariasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau kami menunggu ya, mengirim surat ke tim P3DN terus suratnya nggak muncul-muncul gitu atau nggak dibalas-balas ya, kita repot juga nih. Ini pengadaannya udah makin mepet ini, nggak dibalas-balas juga. Jadi ya sudah kita laksanakan saja pengadaannya. Yang penting kami berprinsip sudah memberitahukan kepada tim P3ADN. Nah ini kan bagian dari mitigasi risiko juga ya. Apabila nanti satu saat bermasalah, kemudian ada pemeriksaan dari APH, maka kita sudah memiliki landasan administrasinya lah bahwa kita sudah pernah berkirim surat ke tim P3DN tetapi tidak dibalas. Mungkin itulah Pak. Kondisinya mungkin berbeda ya satu sama dengan daerah yang lain. Psikologisnya daerah beda-beda, Pak. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Wah, Pak Beni Ihsan. Silakan Pak Beni, dari daerah mana? Baik, Halo Pak Beni. terima kasih Ya, siap. Pak Kuswoyo, Pak Prajuneka. Jelas suara saya, Pak? Siap, siap, ya, Ya, dengar. kedengaran. Ya, terdengar. Baik, ini sekedar sharing-sharing, Pak. Ingin tanya nih terkait di RSUD, nih, Pak. Yang pertama, mungkin apakah di RSUD Bapak itu dalam proses PBJ itu eh, dilakukan pendampingan juga, ada tim pendukung istilah, pendukung PPK untuk kelancaran apa proses ya. Misalnya apalagi saya melihat mungkin RSUD yang di tempat Bapak itu kelihatannya besar sekali itu tim pendukung. Terus yang kedua saya sepakat sekali terkait dengan penggunaan TKDN terhadap Alkes ini. Ini masih menjadi ya perdebatan dan memang rata-rata RSUD ini kan BLUD deh Pak. Jadi dia dapat apa istilahnya biaya operasionalnya dari pelayanan Pak. Dari pelayanan sehingga kalau menggunakan eh, barang yang TKDN seperti Pak siapa tadi yang awal Pak Andreas ya itu cepat rusak dan ini dia kan apa istilahnya semi privat lah bentuknya kalau BLUD ini kan Pak. Tentunya dengan menggunakan barang yang ber-TKDN itu umur pakainya pun itu jadi catatan juga memang impor memang ekosistemnya juga harus mendukung sebenarnya. Jadi rata-rata dokter juga mungkin di daerah kami nih itu masing-masing dokter spesialis itu kan beda-beda ibaratnya beda-beda tempat kuliahnya dulu ekosistem awalnya itu sudah terbiasa pakai produk Jerman dikasih produk Indonesia atau produk daerah lainnya itu tidak familiar gitu Pak sehingga itu jadi kendala juga Pak sehingga mungkin ya apa istilahnya jadi anu lah apa ada tidak menjadi kewajiban lah sebenarnya di RSUD itu untuk menggunakan itu sebenarnya karena memang harus ekosistemnya dibangun dulu gitu. Jadi kalau ada produk Indonesia maka di tataran tingkat pendidikan di apa sekolahnya dokter-dokter spesialis dulu itu menggunakan apa barang-barang produk Indonesia itu seharusnya seperti itu. Jadi saya sepakat. Mungkin itu sekedar sharing-sharing Pak Prajuneka. Ya terima kasih ya, Pak Siap, siap, narasumber. ya. Ya. Ya, untuk tim pendukung ada Pak. Jadi memang ada SK-nya. Jadi biasanya saya membikinkan
dari 3 tim itu tadi ada 3 tim ya, tim pendukung, tim pendamping, dengan tim ahli. Nah, untuk tim pendukung itu memang ada tim teknis ya. Tim pendukung itu biasanya sifatnya administratif. Tim teknis itu yang bersifat teknis. Nah, yang agak jarang kami buatkan itu karena memang sampai saat ini memang belum kami perlukan adalah tim ahli. Nah, tim ahli ini biasanya umumnya diambil dari luar OPD. Jadi dari kantor lain. Kalau misalnya berkaitan dengan bangunan, ya mengambilnya mungkin dari PU maupun Perkim. Kemudian yang lain disesuaikan. Tapi kalau tim pendukung dan tim teknis itu memang ada. Dan kemudian selanjutnya memang benar yang Bapak sampaikan tadi bahwa dalam satu slide saya juga menyebutkan bahwa DPJP atau dokter spesialis itu memang cenderung untuk memilih alat kesehatan yang sudah familiar. Jadi familiar itu dalam arti sudah pernah digunakan pada saat mereka pendidikan, baik pendidikan dokter maupun pendidikan dokter spesialis. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri sehingga biasanya yang kami lakukan adalah mengundang vendor atau supplier barang untuk melakukan Zoom. Dan kemudian nanti dokter spesialisnya juga diundang untuk ikut Zoom. Nah, tidak jarang juga terjadi perubahan pendapat karena kadang-kadang dokter spesialis ini memilih barang itu atau memilih alkes tertentu karena tidak mendapatkan informasi pembanding dari alkes yang lain bahwa ada alkes yang juga lebih mudah digunakan dengan kemampuan diagnosa yang kurang lebih sama, tetapi harganya juga lebih murah, bahkan ber-TKDN. Nah, di sini memang komunikasi dengan DPJP, dokter spesialis itu memang diperlukan. Dan vendor itu juga nanti akan memberikan informasi. Nah, di dalam satu slide, saya menyebutkan tentang pentingnya peer review. Peer review adalah review sebaya. Jadi kami meminta dokter itu untuk bertanya kepada rumah sakit lain yang sudah menggunakan alat yang sama. Bagaimana pendapat dokter spesialis lain di rumah sakit lain tentang alat yang akan diadakan? Nah, misal katakanlah dokter spesialis radiologi tadi, Pak ya. Dia meminta PACS. PACS itu ya perangkat untuk membantu kinerja dokter spesialis radiologi. Kami meminta dokter spesialis radiologi untuk bertanya kepada rekan sejawatnya di rumah sakit lain. Kira-kira barang apa yang paling bagus, barang apa yang paling cocok. Nah, nah, di sini peran vendor juga penting. Jadi mengkomunikasikan kepada DPJP bahwa barang yang ditawarkan itu sebenarnya ber-TKDN, harganya kurang lebih sama dengan tingkat mutu yang kurang lebih sama. Jadi kadang-kadang masalahnya adalah satu keterbiasaan aja, yang kedua adalah tidak terkomunikasikan dokter ini bahwa ada barang serupa yang juga tidak kalah bagusnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Baik, ya terima kasih Pak Nurika. Satu lagi nih, mohon izin Pak Kus. Boleh nih? Masih ada waktu? Monggo, masih. Monggo. Ya, ini terkait ini Pak. Ya, apa? Saya ingin tanya tadi unsur-unsurnya Pak. Unsur-unsur tim pendukung itu dari mana saja Pak? Apakah bisa kita masukkan unsur dari APIP itu sendiri atau dari APH, misalnya dari kejaksaan? Itu kan di sana ada secara perdata. Mereka di bagian datun ya. Perdata dan tata usaha negara itu apakah bisa kita masukkan untuk jadi tim pendukung terkait dengan apa istilahnya kelancaran proses PBY Pak. Jadi bukan dalam artian jadi tameng gitu Pak, enggak, karena TP4D sudah nggak ada memang ya, seperti itu. Tetapi kami melihat memang apa istilahnya substansinya itu penting sekali kita melibatkan terkait dengan ya untuk mitigate risk tadi Pak. Jadi kita avoid risk itu, kita hindari resiko, risiko-risiko hukum ini. Nah, terus selanjutnya terkait dengan VMS, Pak, Vendor Management System. Bagaimana di apa? Ini ingin sharing-sharing nih, Pak ya, di Dr. Agus Jam ini, Agus Jami ya. Nah, itu terkait dengan Vendor Management System.
Saya juga belum tahu karena terus terang kami sempat tahun ini dilibatkan di RSUD seperti itu, bisa sharing-sharing, bisa ada apa input untuk kedepannya lah terkait dengan apa istilahnya peningkatan RSUD di kami ini, Pak. Ya, ada komparasinya lah. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Prajuneka. Eh, ya, baik. Kalau di kami sih tim pendukung itu internal, Pak. Jadi tidak sama sekali tidak melibatkan dari tim pendukung dan tim tenis ya, tidak melibatkan dari luar. Karena memang biasanya rekan-rekan dari APH juga kalau dilibatkan di tim pendukung itu juga menolak lah. Jadi kita sudah pernah berkomunikasi dan mereka mengatakan paling tidak ya regulasi saja yang dijadikan pedoman sehingga nanti proses pengadaan barang jasa ini Ya, bisa terlaksana baik. dengan baik. Kemudian untuk vendor VMS tadi Pak, manajemen sistem ini juga vendor management system. kurang lebih kan untuk ini ya berkaitan dengan percepatan lah, berkaitan dengan percepatan pengadaan alat kesehatan. Jadi kami juga biasanya mendukung eh, melakukan komunikasi dengan para vendor dan biasanya ini memang ada historinya. Jadi vendor yang satu apabila sudah pernah pengadaannya sudah pernah alatnya, maka kan tidak terputus begitu saja. Jadi biasanya Alkes ini kan tidak jual putus, Pak. Jadi saya Ya, rasanya betul. tidak pernah menemukan ada Alkes yang dijual putus. Artinya setelah di kami beli itu tidak ada komunikasi lagi. Jadi tetap nanti ada komunikasi dengan vendor berkaitan katakanlah dengan pemeliharaan, kemudian penyediaan suku cadang. Nah, ini juga sangat diperlukan dalam kelancaran penggunaan alkes yang diadakan oleh vendor masing-masing. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, baik, baik. Ya, baik. Terima kasih atas masukan dan pencerahannya nih Pak. Ya, ya terima kasih Pak Kusoyo. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan mungkin dari Suhu? Terima kasih Pak Kuswoyo, Pak Prajunika. Luar biasa yang disampaikan. Jadi kita semua sebagai peserta menerima sharing yang bukan teori tapi memang dari hasil prakteknya ya. Dan saya mendapatkan satu kata apa nih? Mantra ya. Kita harus mengelola risiko. Kalau tidak, kita akan dikelola oleh risiko. Jadi kita harus mengelola risiko. Kalau tidak, kita akan dikelola sama risiko. Berikutnya ini tambahan bagi saya juga saya setuju adanya per view ya. Jadi kalau ada user minta penggunaan alat ini dan sebagainya, maka kita harusnya punya pembanding ke rumah sakit lain yang sudah menggunakan apakah di sana berfungsi bagus, tidak ada masalah dan kendala, harganya bagaimana dan sebagainya. Itu informasi yang bagus, tidak hanya sekedar permintaan dari user kita. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Prajunika. Kembali saya ucapkan terima kasih. Yang Bapak sampaikan ini sangat bermanfaat sekali bagi para pelaku pengadaan di rumah sakit, dinas kesehatan, maupun bagi para UKPBC dan membantu pengadaan yang lebih baik. Demikian kita Siap, ucapkan terima kasih. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Quote of the day nih judulnya dari Suhu. Tapi Harus mengelola risiko atau dikelola risiko ya Suhu ya. tapi ojo lapor-lapor lah kowe Pak Bagus. Tapi Nggak lapor. benar itu. Aduh, bahaya. Pak Prof itu yang suka lapor. Ya, 2 menit terakhir. Barangkali ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Sudah testimoni dari Pak Chat. Prajunika sudah closing statement. Oh ya udah. Ya, monggo Pak Prajunika. Closing statement-nya. Materi Ya, terima kasih Pak Kuswoyo dan Pak Muji. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini sharing session, jadi hanya berbagi pengalaman, eh, bisa diambil lesson learn-nya atau mungkin hal-hal yang bisa dipelajari dan ke depannya kita mengharapkan agar proses pengadaan kita bisa lebih baik lagi
Dan sebagai penutup, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Muji yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sekedar berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini pengalaman-pengalaman kami, walaupun pahit, tidak berbuah manis lah di tempat lain, sehingga ini bisa teman-teman dari RSUD atau fasilitas kesehatan lain itu bisa terhindarlah dari resiko-resiko yang tidak diinginkan dalam proses pengadaan. Kami mengharapkan memang semuanya aman-aman aja, walaupun memang terasa sulit, tapi ya bagaimanapun juga proses pengadaan itu tetap harus diadakan, alat kesehatan tetap harus dibeli, harus diperbarui, sehingga kita memang tidak bisa menghentikan atau meniadakan pengadaan begitu saja. Mungkin itu saja Pak sebagai penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih. Eh, Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Namo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jumika. Suhu. Barangkali ada penutup Suhu sebelum ditutup. Ya, terima kasih. Kita tutup aja acara ini. Ingat, jangan lupa absensinya. Insya Allah hari Senin kita akan bicara diskusi mengenai katalog versi 6 ya. Ya, katalog versi 6 di hari Mantap. Senin dengan Pak Bambang dari LKPP. Demikian terima kasih. Kita saling absensi dan saling meninggalkan forum ya. Baik, makasih Pak Ya, Muji. demikian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fos. semuanya. Terima kasih.